berakhir tahun 1923 saat Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki. Khalifah terakhirnya, Sultan Abdul Majid II, diasingkan ke Paris dan meninggal di sana tahun 1944. Turki saat ini telah mengikuti sistem kekhalifahan Islam dalam pemerintahannya. Sebagai gantinya, Turki mengubah diri menjadi modern, sekular, dan bangsa demokratis. Walaupun demikian, benda-benda bersejarah tetap dijaga. Lambaian bendera di Istana Topkapi seakan mengundang wisatawan untuk berkunjung dan menengok sejarah Islam. Menurut catatan sejarah, Istana Topkapi dibangun dengan panggung-panggung dimulai sejak Sultan Muhammad Fatah berkuasa sejak sekitar 1478. Istana ini telah menjadi tempat kediaman sultan-sultan dinasti Umayyah selama antara abad 15 sampai abad 19. Sebanyak 4.000 orang tinggal di dalam istana selama masa keemasan Kerajaan Daulah Utsmaniyah. Ini juga merupakan simbol kebesaran kerajaan yang kekuatannya mencapai 3/4 dunia. Sayangnya pada akhir abad ini, semua yang tertinggal hanyalah sejarah. Istana saat ini diubah menjadi museum yang memamerkan barang-barang bersejarah dari Kerajaan Daulah Utsmaniyah dan juga benda-benda bersejarah Islam lain dari seluruh dunia. Saat ini, Topkapi adalah salah satu dari museum-museum terbesar di dunia dengan koleksi benda-benda bersejarah terbanyak. Di antara koleksi itu terdapat barang-barang pribadi Rasulullah. Dalam koleksi tersebut juga disimpan 2 koleksi pedang Rasulullah. Menurut catatan sejarah, Rasulullah mempunyai 9 pedang. Salah satunya yang dinamai Zulfikar telah diberikan kepada Sayyidina Ali. Dia juga mewarisi pedang dari ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini adalah cetak telapak kaki Rasulullah. Cetak kaki ini dibuat oleh seorang bangsawan Arab kepada salah seorang Sultan Ottoman. Cetak kaki ini diambil dari batu di Palestina. Dan cetak kaki ini dicetak ketika beliau menginjak batu untuk menaiki buraq pada malam Isra Mi'raj. Wadah ini berasal dari makam Rasul. Museum Topkapi juga menyimpan 7 surat Rasulullah. 14 abad yang lalu, surat ini sampai ke tangan Muqawqis, penguasa Kipti dari Mesir. Surat itu dikirim oleh Rasulullah untuk mengajak Muqawqis memeluk agama Islam. Surat ini ditemukan di Mesir pada tahun 1850 Masehi. Surat itu berukuran panjang 15 cm dan lebar 16 cm, terdiri dari 12 baris yang ditulis di atas kulit binatang dan memperlihatkan tanda Rasul. Kotak ini menyimpan gigi-gigi Rasul yang patah saat terjadi Perang Uhud. Kotak ini menyimpan cincin tanda Rasul, ditemukan di Baghdad, Irak pada abad 19. Salah satu jubah Rasulullah juga tersimpan di dalam wadah ini. Di dalam wadah ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari Ka'bah di Mekah. Tanah ini ditempatkan dalam wadah yang layak untuk mencocokkan status.
Dalam dua wadah ini tersimpan 2 helai rambut Rasulullah. Jumlahnya seluruhnya ada 60 helai yang tersimpan dalam museum. 24 helai dari total seluruhnya tersimpan dalam kotak yang berlapisi emas dan perhiasan. Di dalam kotak ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari makam Rasul di Madinah. Wadah ini terbuat dari emas murni seberat 14 kg, dibuat untuk melindungi Hajarul Aswad, batu hitam di Ka'bah. Selain koleksi Rasul, terdapat juga koleksi barang-barang pribadi para sahabat dalam museum ini. Ini adalah pedang Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama yang juga mertua dari Rasulullah. Ini adalah pedang Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua Rasulullah menikahi putrinya Hafsah. Yang ini pedang Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Dia adalah menantu Rasul. Ini adalah pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Dia adalah sepupu dan juga menantu Rasul. Pedang-pedang sahabat yang lain seperti pedang Abu Hasanah, ahli kitab Rasul juga tersimpan dalam museum ini.